Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhal hudurul kiram ayuhas sada wa sayyidat. Alhamdulillah. 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 Syukur. Lailatukumus sa'idah. Tukum Sa'idah mubarakah. Saidah Mubarakah. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Fi bidayati liqa'ina fi hadhil lailah aqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi barnamaj jadid fi barnamaj ta'lim al-lugha al-arabiyyah bi kitab al-arabiyyah bin namadhij. Nastakhdimu hadzal kitab min ajli tatwir wa tanmiyah qudratina fi al-qira'ah lin nusus al-arabiyyah. Fa ahlan maratan bikum ahlan wa sahlan min jadid fi dars al-lugha al-arabiyyah bi kitab al-arabiyyah bin namadhij. Ayat sada wa sayyidat al-kiram fi liqa'ina al-madi fi liqa' al-awwal li hadha ad-dars ta'allamna ba'd al-jumal al-arabiyyah al-asasiyah. Wal-an sanastamirru ad-dars bil bahthi 'anil qa'idah hawla al-anmat al-arabiyyah allati darasnaha wa sanakhtu ba'da dhalika bi at-tadribat wa tamrinat. Wa ightinaman lil waqt ayuhal hudur al-kiram ayuhas sada ayuhas sayyid wa sayyidat hayya nabtati darsana fi hadhil munasabah al-qayyimah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Hal tanawaltumul asha ayuhas sada wa sayyidat? Naam. Tanawal. Tanawal. Naam. Futur. Tanawal futur. Al-asha, al-asha. Oh, tanawal alasya. Al-asha. Mada akalti? Hmm, Akal tuh. al-maus. Al-mauz. Al-asha bil mauz. Naam. Tayyib. Wa madha sharibti? Saya. Asyai. Al-la qahwa? Laisa qahwa. Laisa kok. Tayyib. Tayyib. Ayuhas sada wa sayyidat al-kiram. Kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan kajian kita. Setelah pada pertemuan kita yang pertama, kita sudah membaca teks pokok dari pelajaran ini. Kita juga sudah berlatih membaca beberapa ungkapan yang menggunakan pola yang diperkenalkan pada pelajaran ini. Nah, kita lanjutkan ibu-ibu, bapak sekalian, dengan kaidah al-qawaid. Ya, mari kita perhatikan kalimat yang menjadi judul pada pelajaran kita. Apa kalimatnya? Hadza waladun, hadhihi Bintun. Bintun. Untuk Al-Arabiyyah bin Namadhij sejak pertama dia sudah memperkenalkan pola kalimat. Ya, pola kalimat. Ini yang pertama yang diperkenalkan adalah ada sebuah kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat. Dalam versi bahasa Arab, subjek itu dikenal ada istilah mubtada. Untuk predikat ada istilah khobar. Jadi subjek dan predikat, ibu-ibu, bapak sekalian, istilah jembatan untuk mengantarkan kita pada mubtada dan khobar.
Yang pertama itu yang diperkenalkan dalam pelajaran kita ini, bahwa pola kalimat yang kita sudah latihkan pada pertemuan kita yang sebelumnya itu terdiri dari mubtada dan khobar. Coba. Berikutnya, ya, diingatkan juga, sebagaimana yang sudah kita pernah pelajari di kelas kita yang di LBIQ, bahwa kata-kata dalam bahasa Arab terdiri dari dua jenis. Ucapan Ada yang dan disebut dengan mudzakkar, itu seperti seolah-olah, ya, seolah-olah dia laki-laki. laki-laki. Dan ada mu'annas, seolah-olah, ya, Perempuan. seolah-olah dia perempuan. Ya, seolah-olah ya, karena ini bukan seperti manusia tentu. Kosakata itu tidak seperti manusia yang pasti punya kelamin yang bisa diidentifikasi sebagai laki-laki, sebagai perempuan. Intinya mudzakkar mu'annas itu menunjukkan bahwa kata itu berpasangan. Ya, kata itu berpasangan. Jenis kata itu berpasangan. Ya, ada kata mudzakkar berpasangan dengan mu'annas. Seperti ada pagi, ada Siang. siang, Ada ada malam. depan, ada belakang. Ada yin, ada Yang. ya, kira-kira begitu ya. Kira-kira yang ada yin. Ada qabil, ada Abil. ya, kira-kira ada Adam, ada Hawa. ya, begitu ya. Nah, untuk yang mu'annas banyak ditandai dengan tak marbutoh. Itu artinya ketika mengatakan banyak, penyusun buku kita ini ingin mengirimkan pesan bahwa tidak semua mu'annas ditandai dengan tak marbutoh. Itu yang kedua. Itu yang kedua. Yang ketiga, seperti yang kita pahami dari makna hadza dan hadhihi, makna kata tersebut menunjukkan, ya, maknanya menunjukkan sesuatu. Karena itu dalam bahasa Indonesia, kita mengenal ada namanya kata tunjuk. Ya, mengenal ada kata tunjuk. Kata tunjuk pun, ibu-ibu apa sekalian, seperti yang tadi sudah kita jelaskan, ada mudzakkar dan ada mu'annas. Kata tunjuk pun ada yang mudzakkar, ada yang mu'annas. Mana yang mudzakkar? Yang sudah kita kenal bersama, hadza dan zalika. Ini bedanya antara dekat dan jauh. Mana yang mu'annas? Ada hadhihi dan ada tilka. Dari awal, ibu-ibu sekalian, dari pelajaran pertama sampai pelajaran ke-13, pelajaran 13, buku kita ini memperkenalkan tentang pola kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Apa ibu-ibu apa sekalian? Mubtada dan khobar. Iya. Nah, coba kita lihat di daftar isi. Coba ibu-ibu apa sekalian lihat di daftar isi. Semua ini, ya, di daftar isi semua judul pelajaran, mulai dari pelajaran pertama sampai pada pelajaran ke-13, sampai pada pelajaran ke-13, semua itu adalah pola kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Terdiri dari mubtada dan khobar. Kok banyak? Iya. Walaupun polanya satu, ya, polanya satu yaitu mubtada dan khobar, tetapi variasi kalimatnya bermacam-macam. Apanya yang bermacam-macam? Variasi kalimatnya. Variasinya. Seperti yang kita lihat ya, yang pelajaran pertama kita ini, mubtada khobarnya terlihat dari judul pelajaran. Coba apa bacanya untuk pelajaran pertama? Hadza waladun, hadihi bintun. Iya, oke, bagus. Itu mubtada dan khobar. Pelajaran yang kedua.
Hadza waladun. waladun jamilun. Di situ ada mubtada khobarnya. Pelajaran yang ketiga. Al waladu Waladu jamilun. Ya, jamilun. itu juga mubtada dan khobar. Pelajaran yang keempat. Hadza al waladu jamilun. Ya, itu juga mubtada khobar. Yang kelima. Al waladu Fil baiti. Ya, itu juga baiti. mubtada khobar. Pelajaran yang keenam. Al waladu amamina baiti. Sama dengan sebelumnya dalam hal bahwa itu juga mubtada dan khobar. Pelajaran yang ketujuh. Al waladu Jamil al waladu al jamil hadir. Ya, al-waladu al-jamilu hadirun. Itu juga mubtada khobar. Tapi variasinya berbeda dengan yang sebelumnya. Pelajaran ke-8. Fi baiti al waladu. Fil baiti waladun. Itu juga mubtada khobar dengan variasi berbeda dari yang sebelumnya. Pelajaran ke-9. Fil baiti waladun jamilun. Iya, alhamdulillah itu juga mubtada khobar dengan variasinya sendiri. Pelajaran ke-10. Huwa hadirun. Hadirun. Hiya Hadirun. Iya. hadirotun. Iya, Hadiratun. keren tuh kan. Siapa bilang baca Arab gundul itu susah amat? Amat aja nggak susah. Itu juga mubtada khobar dengan variasi jenis mubtada khobarnya jenis khobarnya sendiri. Berbeda dengan mubtada khobar sebelum dia. Pelajaran yang ke-13. Maaf, ke-11. Ada kolamun mahmudu. Yo, lupa yo. Ada Hadza kolamun Muhammadun. Yo, Muhammadun. lupa yo. Qalamun Muhammadun. Lupa ya. Ada kolamu. Ada kolamu Muhammadin. Muhammadin. Ya. Ini juga mubtada khobar dengan variasinya sendiri. Yang ke-12. Qalamun Kolamu Muhammad. Ya, kolamu Muhammadin jamilun. Ini juga pola kalimatnya masih berkaitan dengan mubtada khobar. Yang ke-13. Iya, ini juga mubtada dan khobar. Nah, ini semua ini dari pertama sampai terakhir pelajaran ke-13 ini satu buku itu isinya mubtada dan khobar. Coba bisa jadi kita belajarnya ini 1 tahun ini. Tapi orang ada yang cepat, pintar, luar biasa. Sepekan belajar tuntas itu mubtada dan khobar. Luar biasa. Luar biasa. Ada saksi hidupnya di sini Bu Endri. Ya. Nah, tapi kita nggak usah berputus asa, nggak usah berkecil hati ya, Ibu Bapak sekalian. Walaupun itu mubtada dan khobar, tetapi variasinya banyak. Variasi itu banyak untuk membantu kita mengungkapkan apa yang kita inginkan, ya. Mengungkapkan apa yang kita inginkan dengan berbagai macam pola kalimat sesuai dengan kebutuhan ketika kita berkomunikasi. Baik, Ibu-ibu sekalian, itu pengenalan ya, pengenalan terkait dengan kaidah pada pelajaran kita yang pertama ini. Ya, pada pelajaran kita yang pertama ini. Setelah kita memahami apa aturan kebahasaan, apa kaidah kebahasaan yang sedang diprogramkan pada pelajaran yang pertama dari buku kita, buku Al-Arabiyyah bin Namadzij yang jilid pertama ini. Ayo sekarang kita gunakan pemahaman tersebut untuk mengembangkan keterampilan kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan latihan. Ya, dengan mengerjakan latihan. Baik, silakan dibaca perintahnya terlebih dahulu.
Ini berhubung karena Pak Haji nanti ada undangan, kita beri kesempatan beliau terlebih dahulu untuk coba berlatih, gitu ya, membaca ini ya tulisan Arab yang tidak ada baris, tidak ada harokat, tidak ada syakal, ya, yang kita sebut dengan Arab gundul. Gundul pacul. Silakan Pak Haji. Do haza au hadatu fi makanil khali. Iya, bagus. Ibu-ibu, bapak yang lain ada yang berbeda dengan cara Pak Haji Afif tadi membaca? Haja. Doa haja. Budian ada yang berbeda, Budian? Belum nyimak. Oh, belum nyimak. Mohon berkenan ulang Pak Haji untuk baca kembali supaya teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain bisa mengikuti. Do haza au hazahu fi makanil khali. Iya, sudah terdengar ibu-ibu, bapak sekalian? Nah, Iya. Ada yang berbeda? do hada au hadihi bil makan al kholi. Iya, boleh itu basa-basi saya direspon dulu. Ada yang berbeda? Ada tadi nggak disebutin hadihinya. Au hadihinya ya. Filma makanil kholi. Boleh basa-basi saya direspon terlebih dahulu supaya saya tidak kehilangan harapan. Apa ada yang berbeda ibu-ibu apa sekalian? Tadi dok. Tidak ada yang berbeda. Tidak ada yang berbeda. Baik, kalau ada yang berbeda silahkan. Tapi kalau tidak ada yang berbeda, maka saya ingin konfirmasi terlebih dahulu kepada Pak Haji. Ya, tadi membacanya seperti apa? Ya, saya ingin konfirmasi dulu ke Pak Haji. Ini tadi Bapak bacanya bagaimana Pak Haji Afif? Do au hazi. Yang saya lingkari? Hazi. Iya, tadi kalau di sini mungkin Pamulang dan sekitarnya kurang bagus sinyal. Tadi terdengar Bapak bacanya hadzahu. Tapi Bapak keren karena mendapat dukungan dari teman-teman semua. Apalagi istri tercinta, nggak ada ya mau berbeda. Gitu. Jadi tadi Bapak di saya terdengar Bapak membacanya hadzahu. Begitu kita tanya kepada teman-teman yang lain apa ada yang berbeda? Tidak ada katanya. Berarti semua yang ada di kelas kita ini membaca kata ini hadzahu. Nah, sekarang kalau Pak Haji Afif juga berubah, ya, mengubah juga pasti teman-teman juga akan mendukung nih. Tadi saja didukung, apalagi kalau Salah aja diubah cara didukung, membacanya. apalagi benar. Silakan Pak Haji. Al-awal. Perintahnya. Do haza Au hazihi makanil khali. Iya, bagus ya. Ini juga luar biasa Pak Haji ini mendapat sokongan dari teman-teman sekalian ya. Ini coba lihat ya, ini huruf terakhirnya apa ini? Lam ya. Iya. Oke, ya itu barisnya apa? Ya itu. Panjang. Iya, kalau kasroh berarti bagaimana cara membacanya? Khali. Ya, kalau kasroh. Khali. Nah, begitu. Pak Afif keren itu. Tadi waktu Al-Kholi saja didukung oleh ibu-ibu teman yang lain ini emang kompak semua ini. Apalagi kalau Al-Kholi. Kenapa? Karena kalau Al-Kholi saja itu baru sampai lam itu. Bacanya baru sampai lam. Ya-nya belum dibaca. Belum nyampe. Nah, gitu.
Ibu-ibu apa sekalian masih ingat ini kalau kita berkaca pada pelajaran kita yang sebelumnya itu al-makan dengan al-khali apa hubungannya? Kholi itu pemilikan. Mudhaf lain. Bagus ya. Apakah ada mudhaf yang pakai al, Bu Tri? Khola, Pak Guru. Khola, karena itu ya nggak ada titiknya. Apakah ada Bu Tri mudhaf yang pakai al? Ya, mudhaf ilaih pakai alif lam bukan? Ya, bagus. Apa ada mudhaf yang pakai al? Ada. Ada. Selain ini mungkin ada contohnya. Apa, Ibu? Al-masjidi apa tuh? Jami. Tapi dia iya. Al-masjidi gimana? Al-masjidi al-ma'had. Iya, al-masjidi al-ma'had itu. Tuh. Al-khali ini apa kira-kira? Itu bukannya khola ya Pak Guru. Tadi nggak ada titiknya. Tadi katanya didukung tuh Pak Apip al-khali. Sekarang. Tadi kan nggak ada titiknya. Itu udah ada Bu, udah ada titiknya. Oh iya. Udah ada. Sudah ada titiknya. Ya, nanti dicek lagi ya Bu Tri ya. Teman-teman yang lain juga mungkin mengalami apa ya kesibukan dalam berpikir sehingga teman-teman yang lain juga memberikan sepertinya memberikan respon yang sama. Nggak apa-apa, karena bukan itu yang sedang kita bahas sekarang. Insya Allah nanti kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Baik, silahkan. Langsung saja. Yang pertama. Al-awal haza saburatun. Iya, bagus. Ibu-ibu, bapak yang lain Hazihi apa setuju? Hazihi saburatun. Karena dia mu'annas. Iya. Hazihi Ibu-ibu, bapak yang lain apa setuju? Haza saburatun. Setuju. Tidak setuju. Tidak Karena itu setuju. mu'annas. Apa yang Jadi hazihi. Hadihi Pak. hadihi? Oke, bagus. Tuh, jadi nomor 1 akan berkembang menjadi Hadihi. Saburatun. iya. saburun. Bagus. Terima kasih. Pak Haji nomor 2, pilih siapa Pak Haji? Putri. Silakan Bu Tri. Ada babun. Ya. Yang lain setuju? Setuju. Iya, Setuju. bagus. Nomor 3, pilih siapa Bu Tri? Bedui. Silakan Bu Dwi. Ada baitun. Iya, coba dicek lagi Bu Dwi. Ya, bintun Pak Guru. Haza bintun. Ada bintun. Hazihi bintun. Waduh, ini kayaknya sudah mulai mendua ini ada suara Bu Dwi ini. Ya Allah, Ada versi asli dan ada bintun. versi bajakan nih suara Bu Dwi ini. Silakan Bu Hendri. Hadihi bintun. Apa ilmunya sehingga hadhihi bukan hadza, Bu? Dia cewek, Pak. Dia cewek. Mana ada cewek di Arab? Mu'annas. Iya. Iya, bintun mu'annas. Walaupun tidak menggunakan Tidak pakai tak marbuto. Oke. Berikutnya, silakan. Siapa berikutnya, Bu Endri? Budian. Ya, silakan Bu Dian. Nomor 4. Haza maktabun. Iya, oke, bagus. Yang lain setuju? Setuju. Iya, oke, bagus. Berikutnya nomor 5, siapa Bu Dian? Sri Lestari. Ya, silakan Bu Sri Lestari. Nomor 5. Haza kolamun. Iya, bagus. Yang lain setuju? Setuju. Iya, jadi semua sepakat bahwa lamnya panjang di kata kolamun. Kolamun. Tidak Pendek. panjang namanya. Panjang. Jadi bukan kolamun ya, kolamun. Kolamun. Iya. Tidak Ada kolamun. Kolamun. Iya, bukan ngelamun. Ngelamun kamu. Kolamun. Hadza kolamun. Haza kolamun. Kolamun. Iya.
Qalamun. Baik, Qalamun. berikutnya nomor 6 siapa, Bu Sri? Yang ada siapa ya? Bu Yuni belum Mat ada. Jalani tuh. Majalani. Ya, silakan. Pak Haji Haja Ahmad Jalani. Jami'atun. Iya, sekali lagi, Pak. Haja Jami'atun. Iya. Ibu-ibu, Bapak yang lain setuju? Tidak. Tidak. Mengapa tidak? Karena Haji. dia mu'annas, ada Haji tanpa mu'annas. butoh. Iya, karena Jami'atun mu'annas. jami'ah itu mu'annas. Mu'annas. Jami'ah itu mu'annas. Pak Muhammad Jailani, coba dilihat ujungnya, Pak. Tuh, ada huruf apa di situ? Tak marbutoh. Iya. Tuh, apa ujungnya? Tak marbutoh. Nah, ini diduga kuat ini mu'annas. Walaupun tidak semua mu'annas ada tak marbutohnya seperti ini. Ya. Tuh. Tuh. Dari mana kita tahu dari mu'annas? Ya, kita paham artinya, kita paham maknanya. Oke. Ya jangan-jangan ibu-ibu ada yang tidak paham artinya. Ada yang terlupa arti dari nomor 1 sampai nomor 6. Tidak. Nah, Oke, Aman. alhamdulillah. Baik, berikutnya nomor 7. Siapa Pak Mat Jailani? Pak Muhammad Jailani. Iya ya belum. Balik lagi, Mbak. Pak Haji, silakan balik lagi. haza talibun. Iya, bagus. Ibu Bapak yang lain setuju? Setuju. Iya, bagus. Berikutnya nomor 8 siapa Pak Haji? Ya. Silakan. Pilihan yang Ayah paling Beb. tepat ini. Silakan Bu Yayah nomor 8. Apa bunyi? Apa kena? Nomor 8 Bu Yaya. Nomor 8. Hadza masjidun. Iya, bagus. Ibu-ibu, apa yang lain bagaimana? Setuju dengan pilihan Setuju. dari Bu Yayah? Setuju Pak. Alhamdulillah. Kita lanjut berikutnya. Nomor 9 siapa Bu Yayah? Bu Henry. Ya, silakan Bu Hendri nomor 9. Hadihi tilmizun. Tilmizatun. Iya, bagus. Coba sekali lagi. Hadihi tilmizatun. Iya, ibu-ibu, bapak yang lain bagaimana? Setuju? Ya. Setuju. Oke, bagus. Terakhir nomor 10 siapa Bu Hendri? Putri. Iya, silakan Bu Tri. Hadihi nafizatun. Iya, yang lain setuju? Nafizatun. Iya, betul. Nafizatun. Betul ya. Panjangnya ada di huruf. Nah. Nah, ada huruf na namanya ya. Di huruf na. Nah, Panjangnya di huruf nun. nah, Nun. Ada huruf nun kalau digabung dengan huruf na jadinya nanun. Nun. Ya, itu dia. Jadi nafidatun. Nah, nafizatun. iya. Nah, coba kita cek ya. Untuk kata pertama apa artinya? Papan tulis. Papan Yang tulis. kedua, Papan tulis. Pintu. Pintu. yang ketiga, Anak perempuan. yang keempat, Meja Kantor. tulis. yang kelima, Pulpen. yang Pena. keenam, Pulpen. Jamiah. Kampus. Jamiah kampus. Universitas. universitas ya. Yang ketujuh, Siswa. mahasiswa ya, mahasiswa. Mahasiswa. Yang kedelapan, ini udah jadi bahasa Indonesia. Masjid. Iya. Yang kesembilan, Murid. Siswa. Murid perempuan. ya, Murid perempuan. siswi ya, siswi. 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 Kemudian yang ke-10. Jendela. Iya, bagus. Alhamdulillah. Ya, kosakata ibu-ibu, bapak sekalian sudah bertambah. Ya, kan itu kita bisa cepat nih. Bisa cepat kita untuk latihannya. Berikutnya, kita langsung beranjak ke latihan ba ya. Kita langsung beranjak ke latihan ba, ibu-ibu. Bapak sekalian. Oke, tadi yang membaca perintah Pak Afif. Pak Afif, siapa yang akan baca perintah sekarang?
Siapa Pak katanya, Bu Guru Yaya? udah jalan, Pak Guru Siapa udah katanya pergi. yang akan baca? Ah, Bapak Zainal. Bapak Zainal, Bapak itu siapa namanya nih, Bapak. Bapak Pak Muhammad Jailani. Pak Jailani. Iya, Pak Muhammad Jailani. Boleh Do, Pak ikut berlatih Pak baca perintah? do jalika au tilka fil makanin oli Iya, oli. iya, bagus itu kan. Tuh, si engkong gua katanya si cucunya engkong gua sekarang kalau baca Arab walaupun nggak ada barisnya udah bisa katanya. Sekali lagi Pak Muhammad Jailani. Do jalika au tilka fil makanin oli. Iya, baik. Ya, sama seperti tadi ya, fil makanil kholiyi gitu ya. Oli. Iya, fil Oh, makani al ya. kholiyi gitu ya. Oh, oh, iya. Baik, nomor 1, silakan Pak. Kalian Pak Muhammad Jailani, apa nomor 1 silakan. Ada munjilun. Iya, bagus. Ibu-ibu, Bapak yang lain setuju? Tidak. Iya. Manzilun. Apa yang cocok untuk nomor 1? Zalika. Iya. Zalika. Zalika karena untuk latihan bak ini yang dipilih antara zalika Zalika atau atau tilka. ya, antara zalika atau tilka. Tilka. Ya. Tilka Oke. fil mijun. Oke. Jadi bagaimana? Nomor 1? Tilka Zalika. Zalika munsilun. Iya, bagus. Sepakat semua dengan cara baca Pak Muhammad Jailani dan Bu Endri? Munzilun? Manzilun ya Pak Guru. Manzilun. Mansilun. Manzilun apa munzilun? Mansilun. Manzilun. Iya. Jadi ini bisa dibaca munzilun bisa, manzilun juga bisa. Tetapi maknanya berbeda. Ya. Bisa munzilun, bisa manzilun, tapi maknanya berbeda. Yang kita pelajari dalam tahap ini adalah kata yang sinonim dengan baitun. Ya, yang bersinonim dengan kata baitun. Ya. Ini berarti cara membaca yang kita akan gunakan untuk kata tersebut adalah seperti yang ada pada nomor 2, yaitu hadza. Mansilun. Iya, hadza manzilun. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nomor 2, siapa Pak Muhammad Jailani? Ibu apa sekretaris? Ya Ibu, ya. Sekretaris Bu Hendri. Bu Hendri. Bu Hendri. Itu saya. Ya. Salah. Zalika faslun. Iya, oke, bagus. Ibu-ibu, Bapak yang lain setuju? Ya. Ya. Iya, oke. Lanjut berikutnya, Bu Endri, nomor 3. Kok saya lagi? Milih, Bu, milih. Siapa Oh, bapaknya? Butri. Salah. Busri Lestari. Silakan, Bu Sri Lestari, untuk nomor 3. Tilka mudirotun. Ya, ibu-ibu, Bapak yang lain setuju? Naam. Iya, oke, bagus. Siapa berikutnya, Bu Sri Lestari? Budian. Bapak, Ibu. Budian, silakan, Budian, nomor 4. Oh. Zalika waladun. Iya, ibu-ibu, Bapak yang lain setuju? Setuju. Iya, oke, bagus. Langsung saja, gas Budian. Siapa berikutnya nomor 5? Bu Yaya. Silakan, Bu Yaya, nomor 5. Tilka madrasatun. Iya, baik. Ibu-ibu, Bapak yang lain setuju? Naam.
Iya, bagus. Setuju. Berikutnya langsung digas, Bu. Nomor 6 siapa? Ah, Ibu Tri. Ibu Silakan, Tri Bu belum Tri. Tilka kurosatun. Iya. Ibu-ibu, Bapak yang lain setuju? Tilka kurosatun. setuju. Iya. Kalau yang disetujui yang pertama tadi berarti kurang teliti. Mengapa? Karena tadi pertama kali Bu Tri membaca, roknya tidak bertasdid. Ya, ini Kurosatun. roknya, ya, dua catatan kita di situ, yaitu dia bertasdid dan dia dibaca Yang ada panjang. alif. Kurosatun. Iya, baik. Silakan diulangi Bu Tri. Tilka kurosatun. Mm-mm. Jadi berhentinya jangan jangan apa ya? Manfaatkan sukun ya di lam supaya tidak kejeletot di kap. Tilka. Nah, gitu. Tilka. Daripada tilka, tilka, tilka. Gitu. Tilka kurosatun. Iya, oke bagus. Berikutnya nomor 7. Siapa Bu Pak Tri? Pak Majalani. Silakan Pak Ahmad Jalani. Nomor Nomor 7, Pak. Nomor 7. tilka daftarun. Iya, baik. Ibu-ibu, Bapak yang lain setuju? Zalika. Zalika Tidak. daftarun. Zalika lah. La. Lah, apa soalannya? Zalika Muzakar. Zalika. Iya, Muzakkar. karena ya Pak Muhammad Jalani diperhatikan daftarun itu kategori jenis kata muzakkar. Muzakkar. Kata tunjuk yang cocok untuk yang muzakkar adalah Zalika. zalika, bukan tilka. Hmm. Nah, coba ibu-ibu sekalian, apa bedanya zalika dengan tilka dari tanda lahiriah? Muzakar Tak dan sama muannas. zal. Tanda lahiriah. Kalau muzakkar muannas itu kan itu harus dipahami Iya. tanda lahiriah. Tanda lahir. Tulisannya. Iya, Hurufnya. di mana letak beda tulisannya antara zalika dan Zal tilka? sama ta. Pak. Apa? Za sama Zal sama ta. Iya, ta untuk tilka itu dia punya ta cocok dengan yang punya ta gitu. Tuh, tuh, tuh. Kan begitu aja itu. Gampang saya rasa. Tuh. Terlihat ya? Ya. Ya. Iya, terlihat begitu. Ya, terlihat begitu ya sebagai penanda penguat ya, penanda penguat untuk zalika dan tilka. Tapi tentu tetap kita ingat bahwa tidak semua mu'annas menggunakan Tilka. tidak Tidak semua menggunakan tak mu'annas marbutoh. menggunakan tak Tak marbutoh. marbutoh. Gitu. Iya. Oke, terima kasih. Berikutnya nomor 8. Siapa Pak Ahmad Jalani? Ibu Sri. Silakan Bu Sri Lestari. Tilka jaridatun. Iya. Tilka. Jari datun gitu coba Bu. Tilka jaridatun. Iya. Tilka. Jari datun. Tilka jaridatun. Nah, kan bisa begitu. Tuh. Jadi orang Jawanya tetap terjaga. Kalau tilka, kumaha, damang, sae gitu. Oke, baik. Ibu-ibu, Bapak yang lain setuju? Setuju. Iya, oke bagus. Nomor 9 siapa? Bu Sri. Bu Yaya udah pergi. Bu Yayanya deh. Silakan Bu Yaya deh. Ada dehnya. Ya udah mengundurkan diri. Udah mengundurkan diri. Baik, yang lain yang masih Dan bertahan. Siapa Bu Sri? Ada Bu Yaya. Ada Bu Yaya. Cuma mic-nya dimatiin aja tuh. Iya tapi dia nggak ada. Bu Yaya. Tilka mujallatun. Oke. Ini mati sendiri, Pak. Mati Iya. stroke. Iya, Apa ada Bu? gangguan. Nomor 9? Mujallatun. Iya, Tilka mujallatun. Iya, baik. Ibu-ibu Bapak yang lain setuju? Tidak. Tidak. Di mana tidak setujunya?
Mim. Majalatun. Iya, Majalah. betul. Ini Oh, sudah jadi bahasa majalah. Indonesia. Oh, Hanya saja dalam bahasa Indonesia, lam di Arab jadi L tunggal di dalam bahasa Indonesia. Indonesia. Karena bahasa Indonesia tidak ada bunyi double. Ya, bahasa Arabnya apa? Majalah. Majalah, Majalatun. bukan majalah. 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 Ya. Bukan majalah. Kalau majalah bahasa Indonesia, bahasa Arab. Majalatun. Majalah. 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 Ya, jadi lamnya bertasdid. Majalah. 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 Oke, jadi nomor 9 kalimat akan menjadi Tilka majalatun. iya, tilka majallatun. Jalan. Ya, berikutnya Bu Yayah nomor 10 siapa yang akan mengakhiri latihan Mbak? Pak Jailani. Ya, Pak Jailani. silakan Pak Majalani nomor 10. Dalika kitabun. Iya. Ibu-ibu, Bapak yang lain setuju? Setuju. Iya. Oh, oke, bagus. Bagaimana ibu-ibu apa sekalian? Terasa begitu gampang, bukan? Iya, gampang. Masih gampang ini. Kan banyak yang Nah, ya, salah. tapi kalau nggak pernah belajar ya tetap aja nggak bisa, Bu Endri. Ini kan bilangin dari kelas, Pak. Baca perintahnya itu kadang yang susah. Iya kan karena jarang, karena jarang. Itu ya. Karena jarang Alhamdulillah. dibaca, Pak. Ya, Jarang dibaca. Tidak Iya. pernah dipraktekin gitu. Iya, itu artinya ini adalah buah dari pelajaran kita, ya. Sehingga ini bisa cepat ini, kita bisa cepat nih. Latihan gym. Tadi yang pertama ada Pak Haji Afid, yang Mbak ada Pak Muhammad Jailani. Yang gym siapa Pak Muhammad Jailani yang akan kita minta kesediaannya untuk menjadi model dalam membaca perintah soal. Ibu Indri. Ya, silakan Bu Endri. Dok fil makani al-kholil al-kholi kam Pak tahu, Pak. Kalimatu. Kalimat Kalimatul. kalimat itu minas Munasibatu. minasai tidak tahu. Munasibatu. Munasibatu ya Pak Guru. Minal kalimat. Munasibat Minal minal kalimat Kalimata. kalimata judi al mawjudati Minal kalimati. ayas Fil makanil kholiyi Sudah Bu Endri? Munasibat. dah Oke, bisa. baik. Supaya saya bisa menikmati suara Bu Endri seutuhnya, mohon kesediaan ibu-ibu, bapak yang lain untuk menyimpan dulu suara emasnya. Nanti setelah Bu Endri selesai bersenandung, akan saya beri kesempatan bagi ibu-ibu bapak yang ingin ikut serta melatih kemampuan membaca bahasa Arab tanpa ada syakal, tanpa ada baris atau bahasa Arab gundul. Ayo, Bu Endri. Dok fil makanil kholi kalimati minasab minasab minasabah minal kalimati al maujudah fil jan fil ja fil jat 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 Nggak bisa, Pak. Yang Oke. belakang susah. Oke, bagus ya. Coba dibaca apa maksud perintah tersebut. Isilah titik-titik di bawahnya dengan kata-kata yang cocok di antara kata-kata di sebelah kiri. Iya, bagus. Apa yang diisi? Titik-titik.
Diisi dengan apa? Diisi dengan kalimat, Iya, dengan berarti kata-kata. kalau kita memahami demikian, maka kita akan meletakkan apa di mana? Fil janibi, Kita akan meletakkan apa di mana kita meletakkannya, Ibu? meletakkan kata-kata yang cocok. Meletakkan kata-kata yang cocok. Jadi, berdasarkan pemahaman tadi, ketika Bu Endri akan mengerjakan latihan ini, Bu Endri akan meletakkan kata yang cocok. Oke ya. Silakan diulangi bacaannya. Tunggu Pak, yang belakangnya belum bisa ini. Nggak apa-apa, nggak usah berkeluh kesah, nggak apa-apa. Kan kita lagi belajar bersama. Ayo. Dok fil makani dok fil makanil holi kalimati minasa minas minas sabahi Oke, sampai di situ minal dulu coba. Sampai di situ dulu. muhasabahi. Oke, Bu Endri, pada waktu sampai Kalimati nggak takut? Mati. Mati. Ya, Takutlah mati. Ibu nggak takut waktu nyampe Kalimati? Nggak ya, Bu ya? Enggak. Oke, kalau gitu kan enak kita nanyanya karena nggak takut. Apa yang menjadi ilmu Ibu pakai? Ini taknya bunyinya ti, kenapa? Ngikutin yang depannya, Pak. Ya, bagus. Apa yang Ibu pikirkan sehingga kalimah ini perlu ngikut yang di depannya? Apa ya? Ibu mengingat hubungan antara kalimah dengan sebelumnya dalam pikiran Ibu itu apa hubungannya? Sehingga kalimah kudu ngikut gitu. Enggak tahu, lupa. Oke, kalau nggak tahu, udah. Udah. Nah, lain waktu, ibu-ibu Oh, sekalian, berarti kalimat tuh kalau udah. kalau tidak tahu, ya, kalau tidak tahu, tadi Ya. ilmunya biar aman, udahlah, gitu ya. Ya, Ya. coba ibu-ibu yang lain ya, ibu-ibu, bapak yang lain. Tadi pertanyaannya begini, Ibu Endri akan meletakkan apa? Gitu. Jawabannya apa? Kata yang Kata-kata di Ya, samping kiri. coba perhatikan kalimat berikut ini. Ibu Endri meletakkan kata. Dalam bahasa Indonesia berarti kata tersebut sebagai apa? Jawabannya. Kita ulangi lagi ya, kita sedang berbicara tentang struktur atau posisi kata di dalam kalimat. Perhatikan kembali kalimatnya. Bu Endri meletakkan kata. Dalam bahasa Indonesia, kata itu sebagai apa? Jikalau ibu-ibu, bapak belum punya pilihan, saya kasih pilihan. Yang pertama, apakah sebagai subjek? Yang kedua, apakah sebagai predikat? Yang ketiga, apakah sebagai objek? Yang keempat, apakah sebagai keterangan tempat? Silahkan dipilih. Waktu Anda 3 detik dari sekarang. Sebagai predikat. Bagus. Ibu-ibu yang lain. Predikat. Bagus. Ibu-ibu yang lain. Iya, predikat. Oke, bagus. Ibu-ibu yang lain. Oke, bagus. Bagusnya di mana, Pak Guru? Bagusnya kita tahu bahwa ternyata kita berhadapan dengan bahasa Indonesia masih mengalami kendala. Oke ya, itu artinya ibu-ibu, Bapak sekalian kita harus sadari itu dan kita harus terima. Kalau kita punya kendala dalam bahasa Arab, bisa jadi itu efek dari kendala yang kita temukan pada bahasa Indonesia kita. Nah, coba perhatikan kembali lagi ibu-ibu, Bapak sekalian, kalimat yang tadi saya berikan. Ibu Endri meletakkan kata.
Sebagai Kalau objek. kata sebagai predikat, oke ya. Kalau kata sebagai predikat, lalu Ibu Endri sebagai apa? Meletakkan sebagai apa? Ayo, bahasa Indonesia. Saya Ini sebagai sebagai Bagus predikat. sebagai pelaku. yang Objek. diletakkan sebagai predikat. Saya ulangi lagi ya. Kalau kata sebagai predikat, lalu Ibu Endri sebagai apa? Meletakkan sebagai apa? Kalau kata sebagai predikat. Bu Endri sebagai subjek. Oke. Bu Endri sebagai subjek, lalu meletakkan sebagai apa? Tangan. Keterangan tempat maksudnya. Kalimat sebagai objek, ya. Meletakkan sebagai predikat. Tadi pilihannya adalah subjek, predikat, objek, keterangan tempat. Pilihannya itu. Ya, pilihannya itu. Lalu ya, ibu-ibu memilih kata sebagai predikat. Nah, kita lanjutkan. Kalau kata sebagai predikat, maka Ibu Endri dan meletakkan sebagai apa? Tadi sudah sampai pemahamannya. Ibu Endri sebagai subjek, lalu meletakkan sebagai keterangan tempat. Apakah ilmu yang ibu-ibu sekalian pahami mengantarkan sampai di situ bahwa meletakkan adalah keterangan tempat? Meletakkan kata. Meletakkan kata berarti dia predikat. Predikat berarti. Meletakkan kata berarti predikat. Jadi sekarang kita berubah ya. Setelah kita telah lagi, kelihatannya ada perubahan arah angin ya. Kita tidak mengatakan dia keterangan tempat. Oke, kita coba lihat kemungkinan tersebut. Siapa tahu itu kemungkinan yang lebih baik. Ibu Endri meletakkan kata. Meletakkan dianggap sebagai apa? Itu Predikat. mestinya Predikat. Sebagai predikat. Oke, Predikat. kalau meletakkan sebagai predikat, lalu kata sebagai apa? Sebagai objek. Sebagai Objek. Oke, bagus. Nah, sekarang kalau itu sebagai objek, coba kita konfirmasi. Mana dalam bahasa Arab tadi ungkapan yang bermakna kata? Kalimat. kalimat. Oke, bagus. Kalau kalimat ini sebagai pemahaman itu sama dengan kata adalah objek, kira-kira bagaimana cara kita membaca objek dalam bahasa Arab? Berakhiran A. Oke, bagus. Fathah. Oke, bagus. Kalau begitu, bagaimana cara membacanya? Kalimatan. Kalimata. Oke, bagus. Ibu-ibu yang lain setuju? Kalimatan. Kalau kalimat tuh Boleh, boleh. Yang penting kita mau berdiskusi ya. Yang penting kita mau berdiskusi ya. Oke. Ibu-ibu yang lain. Jadi ada pertama, Bu Endri mengusulkan kalimata. Setelah tadi kalimati. Lalu Bu Yayah mengusulkan kalimatu. Ibu-ibu yang lain memilih salah satu dari yang sudah disampaikan atau ibu-ibu sekalian punya cara berbeda dari Bu Endri dan dari Bu Yayah. Karena ada fi di sebelum objek ada bunyinya fi yang A. belajar ya. Boleh, Bu Dian? Kita dialog, Bu Dian? Ya. Iya. Ibu memilih salah satunya atau memilih cara sendiri? Saya mengatakan kalau misalnya objek bunyinya A atau I. Okba, okbi. Oke, bagus. Jadi Ibu memilih Bu Yayah atau memilih Bu Endri? Bu Endri. Oke, Tadi, bagus ya. A Bu ini. Tri, bagaimana Bu Tri? Bu Endri
Memilih Bu Yayah atau Bu Endri atau punya cara sendiri? Kalau seingat saya, kalau ada huruf fi di sebelum kata itu dia majrur ya. Kalimati. Jadi, Ibu mau berkata apa dengan pendahuluan Kalimati. seperti itu? Kalimati. Iya, bagus. Ibu kalimati. Jadi, Ibu tidak menganggap dia sebagai objek. Apa begitu? Kalau dari susunan katanya yang diajarkan Pak Guru, Wah, keren ini. Saya udah nggak berani berkutik kalau udah ilmunya yang diajarkan Pak Guru. Apa? Apa pengajaran saya, Bu, yang Ibu mau jadikan dalil? fi ada fi di Oke, situ. bagus. Mohon maaf, Ibu. Apakah Ibu sedang memikirkan yang ini? Atau memikirkan yang lain? Boleh direspon, Ibu? Apakah Bu Tri sedang memikirkan yang ini, yang saya kotakkan, atau Ibu memikirkan yang lain? Memikir yang dikotakan, Oke, tapi dilihat coba dari lihat. bentuknya. Sebelumnya ada apa sebelum dia? Koli. Poli. Apakah itu harfu jar? Bukan. Oke, berarti tidak bisa menggunakan ilmu yang saya pernah sampaikan. Berbeda dengan kalau kita berbicara tentang kata al-makan. Al-makan, apa kata sebelumnya? Fi. Kalau ini bisa kita pahami, ini namanya jar majrur. Tetapi kalimah sebelumnya al-kholi. Al-kholi itu bukan harfu jar, berarti tidak bisa. Oke ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Masing-masing sudah punya suara. Bagaimana dengan Bu Sri? Apa memilih salah satu dari Bu Yayah atau Bu Endri atau Yayah. punya jalan sendiri? Iya. Iya. Tadi Bu Yayah membacanya bagaimana? Kalimatu. Oke, bagus. Apa pertimbangannya Bu Sri bahwa kalimat itu yang lebih cocok? Kalimatu. Nggak tahu ya udah gitu. Oh, nggak tahu, ya udah. Baik. Ya. Bukankah tadi sudah diberitahu bahwa kalimah itu sebagai objek, Ibu? Ya. Kalau kalimah sebagai objek, apa kita bisa menggunakan rumus tidak tahu? Nggak bisa. Nggak bisa, kalau itu jangan dipakai yang itu. Oke, mari kita dengarkan. Pak Muhammad Jelani, ikut Bu Yayah, ikut Bu Endri, atau punya jalan sendiri? Bu Yayah kalimatu. Iya, bagus. Apa ilmunya Pak Muhammad Jelani sehingga cocok kalimat itu? Kalimatu. Oke, bagus. Sepertinya sehati dengan Bu Sri. Nggak tahu, walaupun sudah diberitahu itu objek, tapi tetap tetap pada posisi tidak tahu. Oke, sekarang Bu Yayah saatnya ya. Bu Yayah, dibaca kalimat itu, dia adalah objek, tapi dibaca kalimat itu, atau dia adalah objek, sehingga sehingga dia dibaca kalimat itu, atau apa pemahaman Ibu? Dari kalimat yang sebelumnya aja, Pak. Oke, bagus. Ada apa dengan kalimat sebelumnya? Mana yang Ibu sebut dengan kalimat sebelumnya? Dari al-kholi Oke, bagus. kalimatu. Oke, bagus. Apa yang Ibu pikirkan antara al-kholi dengan kalimatu? Apa, Bu? Ada al di situ gitu. Terus, kalau ada al, maka Dibaca tuh belakangnya. Tapi nggak apa lain kalimat ya. nggak apa-apa kan Ibu boleh ini kan, boleh punya ide liar, nggak apa-apa kan? Siapa tahu kan, selama ini kita tercengkram oleh aturan yang ada, saatnya kita bereksplorasi. Tapi, Saya ngelihat dari al-kholi oke, kalimatu. silakan. Apa hubungan antara al-kholi dengan kalimah sehingga kalimahnya dibaca tu? Ya ada alnya aja, Pak. Al itu di al-kholi apa di kalimah?
Di alkoholi, di alkoholi, di Iya, ya. ada apa gitu? Ada apa? Kalau ini alnya, kalau alkholi Enggak pakai al, ada kemudian ada kalimah hubungannya itu hubungannya apa? antara alkoholi dengan kalimat tuh ada hubungannya gitu. Iya, apa hubungannya? Ya kata-kata, bentuk kata-katanya. Bukan, maksud kita ini kita sedang belajar bahasa ya. Kalau dalam versi bahasa Arab yang sudah kita pelajari, mohon disimak ya supaya jadi ilmu kita bersama. Pilihannya adalah apakah itu hubungannya mubtada khobar atau gitu ya, mudhof ilaih atau man'ut na'at atau Man, jar majrur. Itu cerita kita kalau kita sedang bicara dalam versi bahasa Arab. ya. Eh, manut naat. Oke, bagus. Apakah Ibu mengingat bahwa naat itu harus taat? Oh iya, enggak. Mudof, mudof ilai. Oke, bagus. Apakah Ibu mengingat Oh, bahwa mudhof pakai mudof, al? mudof. Oh iya, enggak pakai Pak Guru. Iya. Jadi ini yang cocok karena ini juga sebagai komentar untuk Bu Tri bahwa mudhof itu tidak pakai al. Ah, iya. Oke, bahwa mudhof itu tidak pakai al. Nah, baik. Kalau begitu, mari kita ikuti apa pemahaman yang dimiliki oleh Bu Endri. Apa Bu Endri ilmunya sehingga dibaca kalimata? Sebagai objek. Iya, bagus. Objek. Apakah Ibu melihat ada al sebelum kata kalimah? Tidak ada. Oke, apa ilmunya? Kalau dia tidak pakai al, maka ujungnya dibaca. Tanwin. Nah, bagus. Apakah kalau kalimah bertanwin maka dibaca kalimata? Kalimatan. Nah, begitu. Ada apa sehingga dari tadi tidak menjadi kalimatan? Lupa. Alhamdulillah. Memang itu dia kuncinya. Memang itu dia kuncinya. Lupa yang menjadi tantangan besar kita, ya. Karena itu Ulangi Ibu-ibu, lagi Pak Guru, maaf. ya. Jadi tan sama tun apa bedanya Pak Guru dilihat dari apanya? Tan sama tun. Iya. Tan itu kalau objek, tun itu biasanya untuk subjek dan predikat. Oh iya iya berarti Gitu kalau ya. iya. Yang tadi Bu Dian sudah mengingatkan SPBU si kembar Okba Ekbi. Oh, Pak Opi. Lupa lo itu beneran tuh. Kembar Okbak Kalimantan. Iya sih kembar Pak Opi itu. Nah, oke, baik. Kita lanjut Lupa. berikutnya. Jadi ini bacanya kalimatan. Setelahnya coba Bu Endri, pakai ilmu yang kita pernah miliki. Bagaimana membacanya? Munasabat. Munasabatu. Oke, bagus ya. Ibu, lihat nun, Ibu. Muna. Lihat Nun. nun di situ. Ya, Sudah ya. Itu panjang apa tidak? panjang. Naik apa tidak? Naik. Kalau sudah naik, apa selama-lamanya di atas? Oh, tidak. Tidak. Setelah naik, maka selanjutnya biasanya Munasibatan. Munasibat. begitu caranya. Oke. Oke. Ya, selebihnya, Nah, nah, selebihnya nanti kita bahas ya. Perhatikan saya membacakan untuk ibu-ibu apa sekalian ya. Do fil makani al kholi kalimatan munasibatan minal kalimati al maujudati fil janibi al aisari. Al-Kaisar. Ya Oke, Allah, nanti Aisyah. ya, nanti kalau menemukan lagi tulisannya seperti itu, ya bacanya begitu saja. Walaupun mungkin kita belum punya ilmunya, akan kita cicil sedikit demi Firjanabi sedikit. apa Pak? Janibi. Firjanibi. Fil Janibi. fi al Fil janibi al aisari. Al-Janibi. Al-Aisari.
Aisari. Aisari kan Aisari. kiri. Aisari. Aisari. Kalau kanan Al-Yamini. Gitu. Oke. Oke, silakan. Yang itu bukan dibacanya fil gitu Pak, apa fil al gitu Pak. Kalau disambung, Bu, fil janibi. Kalau disambung, Fil fil janibi. Kalau tidak disambung, fi al janibi. ini bacaannya harus disambung apa tidak dalam sini Pak? Tidak, itu bisa dipilih. Jadi bisa dibayar cash, bisa juga dicicil, tergantung kemampuan. Ya. Coba Ibu, kalau disambung bagaimana jadinya? Kalau disambung fil janibi. Oke, kalau dipisah, Fil al janabi. jangan fil. Kalau Fi dipisah, fi ya. fi al janiba. Enggak dong. Fi harfu jar, jangan lupa. Janibi. Fi al janiba. Janibi, Bu. Janibi Sama juga ya, sama. Fi al janibi. Iya. Yang Lebih mana enak mana, Bu? Bareng-bareng apa pisah, Bu? Fil janibi. bareng. Ini saya nulisnya sih itu Pak. Fi al janibi. Nulis apa, Ibu? Fil janibi. Apa tuh yang apa di Kak? Nulis terjemahnya, Bu. Ibu Nulis nulis bahasa apa, Bu? Indonesianya. Patahnya gitu loh Pak, kasroh tuh kasroh. Enggak usah gitu, Ma. Itu diucapkan aja. Janibi. Gitu. Jadi antara tulisan sama yang dikatakan beda jadi Iya. salah ngomong. Oke. Ya, baik. halaman Nomor berapa? 1. Mana yang cocok? Nomor 1. Hadihi tolibatun. Iya. Yang lain setuju? Ya. 7. Hadhihi thalibatun. Yang lain setuju? Naam. 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 Iya. Oke, berikutnya siapa, Bu Endri? Sekian. Silakan Bu Dian, nomor 2. Tilka Jangan K-nya kepanjangan. Berhentinya di lam makanya. Tilka. Gitu. tilka astadun. Apa? Ustadun. Oke, baik. Ibu-ibu, Bapak yang lain setuju? Tilka ustadzun? La. Nah, Lah. Mengapa tidak disetujui tilka dipasang dengan ustadzun? Dia mu'anas sama mujakkar. Tilka Iya, mu'annas. mu'annas dan mudzakkar. Dari mana kita pahami bahwa tilka itu mu'annas? Tak. Nah, tadi dah tuh biar anget dalam ingatan ada taknya. Gitu. Tuh. Kalau ibu-ibu lupa bahwa tak itu penanda mu'annas, nanti taknya itu diulang 2 kali. Kata. Oke. Nah, gitu ya. Gitu. Nah, jangan tiru gaya mudore. Gitu. Ya. Tak Ya. standar eta, Pak. Tilka tolibatun. Oke. Ya, tadi teman-teman tidak setuju ya, Bu Dian, kalau tilka digabung dengan ustadzun karena tilka mu'annas, ustadzun mudzakkar. Nah, berikutnya, mana yang cocok kalau begitu, ibu-ibu, apa sekalian untuk nomor 2? Tolibat. Majalatun. Majalah. Oke, majallatun masih bisa ya. Majallatun bisa cocok karena sama-sama Sama mu'annas. ada tak. Sama-sama mu'annas. Ibu-ibu apa sekalian, kira-kira di mana problemnya kita masih keliru memasangkan? Bagi saya, tidak ada jawaban yang paling mudah untuk kita kemukakan kecuali bahwa kita tidak biasa saja. Kita tidak terbiasa dalam bahasa Indonesia memikirkan sebuah kata itu mudzakkar atau mu'annas. Kita orang Indonesia paling jauh memikirkan artinya. Ini itu.
tidak ada pertimbangan dia mudzakkar atau dia muannas. Sehingga ketika kita berhadapan dengan bahasa baru yang pintar bahasanya, yang maju bahasanya, yang teliti bahasanya, kebiasaan kita berbahasa Indonesia yang gampang begitu tidak kondusif untuk memudahkan kita menerapkan pelajaran bahasa Arab. Jadi persoalannya adalah pembiasaan. Baik, setelah Budian nomor 3 siapa Budian? Buya, Siapa, Buyaya. Bu? Iya. Silakan Bu Yaya. Haza paslun. Iya. Bagaimana ibu-ibu, bapak yang lain? Apa bisa kita pasangkan hadza dengan paslun? Naam. Bisa. Oke, bagus. Berikutnya nomor 4. Siapa Bu Yaya? Ibu Sri. Silakan Bu Sri. Nomor 4 Bu Sri. Hajihi suratun. Iya, bagus. Ibu-ibu yang lain setuju? Naam. Setuju. Iya, baik. Saya tidak setuju. Mengapa? Karena shotnya dibaca pendek. Oh, Suratun. surat. Suratun. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, modal pertama untuk sukses membaca bahasa Arab adalah makhrajnya yang tidak tertukar. Oke, itu yang pertama, dasar sekali. Yang kedua, ibu-ibu, bapak sekalian, yang kedua adalah panjang pendek tidak boleh ditukar. Yang ketiga adalah tasdidnya. Yang ketiga adalah tasdidnya. Itu juga tidak boleh ditukar karena mengubah yang tidak bertasdid menjadi bertasdid atau sebaliknya bisa mengubah arti atau bisa merusak arti kata itu. Oke. Silakan Bu diulangi dengan catatan sodnya dibaca lebih panjang karena ada wawu setelah sod yang domah. Hajihi suratun. Oke, bagus. Berikutnya nomor 5. Siapa Bu Sri? Nomor 5, Pak Jalani. Silakan Pak Muhammad Jailani nomor 5. Hadihi ustazah. Ustazah. Iya. Urutan keberapa ustazahnya Bu Muhammad Jailani? Urutan keempat. Oke. 1, 1, 2, 3, 4. Ini ya? Ya. Iya. Bagaimana Pak Muhammad Jailani membacanya? Hadihi ustazah. Bunyi akhirnya apa Pak? Ja, ustazah, ustazah. Bunyi akhirnya apa Pak? Ustaz. Ja, Huruf terakhirnya apa Pak? ja, Iya. Barisnya apa? fathah, Iya. Apa pertimbangannya? Ini fathah. perempuan, ustazah. Dari mana dikenali dia perempuan? Apa penandanya dia perempuan? Salah. Tandanya salah itu gimana ceritanya? Kurang jelas dia, Pak. Ustaz, Ustaz. Mas Haji, Bukonya nggak ada, Pak. Kurang jelas matanya. kurang gas. Iya, kurang jelas ya. Tapi memang Buku tulisannya dapat, buku agak-agak gede, buku kurang gede dapat. bagus ini. Pak Muhammad Jelani belajarnya pakai handphone, apa pakai tab, apa pakai laptop? Handphone. Oh iya kecil kalau handphonenya kecil tuh. Tuh. CD itu dipenggangin. Yang kita ulang ya, yang mu'annas itu banyak ditandai dengan apa Pak? Tak Tak apa namanya? marbutoh. Iya. Apakah untuk kata keempat ini Bapak melihat ada tak marbutohnya? Nggak ada. Iya. Kalau begitu apakah cocok nomor 5 dengan hadhihi? Nggak cocok ya. Iya. Yang cocok yang mana kalau begitu? Yang cocok kalim Kuliah. kuliah
kulliyatun. Kulliyatun. Iya, oke. Ibu-ibu yang lain bagaimana? Setuju? Ya, Iya, saya tidak setuju. Mengapa? Karena ada persoalan di tasdidnya. Pada pertemuan kita sebelumnya sudah kita ingatkan, kata kuliah ini punya tantangan sendiri. Apa tantangannya? Yang pertama karena artinya berubah. Tuh, dalam bahasa Arab, kuliah itu artinya fakultas. Fakultas. iya, mohon bersabar ya Ibu sekalian ya. Sebentar lagi kita selesai nih, kelihatan udah capek, udah lelah. Aduh, Kuliah kelihatan nih. belajar. Baik Kuliah ya. itu kan Kalau kampus ya. kalau gitu saya jelaskan sendiri ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kami sampaikan kata ini punya tantangan tersendiri. Pertama, karena ketika dia masuk ke bahasa Indonesia itu Kuliah. artinya berubah dan cara membacanya juga berubah. Kuliah. Ya. Jadi tuh kalau dalam bahasa Arab ini kata yang kita sedang bicarakan itu artinya Tasdidnya ada fakultas. dua. Tapi begitu masuk bahasa Indonesia, artinya apa? Belajar di universitas. Atau belajar dengan orang yang itu ya, orang yang hebat. Karena itu ada kuliah subuh misalnya. Ya, bukan di universitas, di TV juga bisa, di musola juga bisa. Tapi belajarnya dengan orang yang itu. Kemudian yang kedua, waktu itu saya sampaikan bahwa ini tantangannya dalam bahasa Arab ada dua tasdid di sini. Iya. Kuliah. Ya, ada di lam, Sama ya. ada di ya. Iya. Tuh. Yang tadi Pak Pak Muhammad Jailani, lamnya udah oke, tapi iya-nya belum. Tapi tidak apa-apa, karena beliau seumpama mengajukan diri jadi presiden di grup kita sudah terpilih karena dukungannya penuh dari ibu-ibu sekalian. Iya. Gitu. Tuh. Jadi, bagaimana bacanya kalau begitu ibu-ibu sekalian? Kuliah. Kuliah. Kulliyatun. Kuliah. Iya, begitu. Kulliyatun. Kuliah. Iya, baik. Berikutnya, nomor 6 siapa? Pak Muhammad Jelani. Wah, ini nggak ada pilihan lain lagi. Berarti nomor 6 pasangannya adalah Ustad. iya, Ustad. Zalika Ustad. Ustadun. Iya. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, dari segi arti mudah-mudahan tidak ada kendala. Namun kalau ada yang ragu, ada yang lupa, ada yang tidak tahu dan sebagainya, silakan disampaikan. Oke, baik kita lanjutkan berikutnya. Nomor 7, siapa? Pak Muhammad Jailani. Nomor 7 Ibu Sri. Silakan Bu Sri. Saya. Ya, silakan Bu Sri. Nomor 7. Tilka. Tilka kori totun. Iya. Baik, ibu-ibu yang lain setuju? Setuju. Tilka kori totun. Yang lain katanya, ntar dulu ini. Nanti kalau main setuju aja dianggap artinya memilih. masih blank. Artinya masih blank, Pak Guru. Kenapa, Bu? Artinya masih blank, masih belum ini. Hori totun. Oke, silakan Bu Dian maju ke belakang buku. Ya, ini lagi dicari. Ya, silakan. Kalau dia tidak bersakal, ibu-ibu sekalian, berarti kata itu sudah muncul pada bagian sebelumnya dari buku kita. Tapi sebenarnya nggak ada ya perasaan. Tadi pagi di kelas kita juga, pelajaran yang ke-13, ada itu muncul kata ini ya. Tapi karena tadi kita untuk madza akalta, madza syaribta, nah itu butuh waktu untuk
berlatih sehingga kata tersebut belum kita kaji di kelas kita tadi pagi. Ini titiknya nih. Titiknya Iya, ada titiknya ini agak kurang jelas maksudnya. titiknya kayak Cetakannya terlalu bold. Kenapa Titik- titiknya? titiknya bingung itu titiknya di mana, apa di ho, apa di zal, apa di ro. Titiknya Pak Guru, Oke, bagus ya. Ya. titiknya meragu. belum Oh, ketemu. horitotun. Nah, ini ya. Tuh. Horitotun. Ya benar. Tuh, ya. Tuh. Ya. Horitotun. Orang Arab dulu nggak pakai titik malah. Gitu ya. Nggak pakai titik. Jadi orang Arab. Tuh. Kita kan Nggak orang pakai titik. Indonesia. Ya. Oh, Tuh. Madros. Nah, maka kita untung tidak jadi orang Arab. Sudah dikasih titiknya sama kita. Sudah dikasih. Nah, tapi itu tadi, masalah kita sih memang itu tadi ya. Kalau lagi lupa mah, lagi lupa mah. Blast Atau aja enggak itu. umurnya, Kalau lagi lupa itu umurnya pasti nggak inget tuh kalau lagi lupa. Apalagi kalau ngantuk terus Tor- blank. Sudah ketemu Bu Dian? sudah. Horitotun. Ada yang sudah ketemu? Nomor Peta. berapa dia? Peta. Iya, itu peta ya, map itu ya. Kita Mm. Horitotun. Oke, boleh kita konfirmasi supaya Bu Sri tidak digantung. Apa setuju pilihan beliau tilka dengan khoritotun? Naam. Ya, Nah, oke bagus. Berikutnya nomor 8 siapa Bu Sri? Putri. iya, iya, iya. Zalika mudarrisun. Iya, baik. Ibu-ibu yang lain setuju dengan pilihan Bu Tri? Setuju. Iya, bagus. Dan itu tadi jangan lupa ya, roknya ada tasdid. Seperti Ya, yang Bu Tri sudah ucapkan. Mudarrisun. Nomor 9 siapa Bu Tri? Pak Apip. Ya, silakan Pak Afif atau yang mewakili silakan. Apip udah kembali. Bu Endri. Silakan Bu Endri yang mewakili Pak Afif nomor 9. Hadza amilun. Oke, baik. Ibu-ibu yang lain apa setuju dengan Bu Amidun. Endri? Amidun. Amilun. Amidun. Amirun. Amidun. Bagaimana ini? Amidun apa amilun? Amidun Amidun. ya. Ya, coba cek yang kita sudah pelajari pada pelajaran kita sebelumnya. Amilun apa amidun? Amidun. Ada Iya. di halaman 22. Iya, itu amidun ya. Itu Amidun. Oh. ami. Pimpinan kuliah dekan. Ya, berikutnya nomor 10 yang terakhir Bu Endri siapa? Jalani. Iya, silakan Pak Muhammad Jalani. Hajihi napijatun. Iya, zalnya dilatih lagi ya Pak? Masih. Za. Hadhihi. Hajihi Ya, jangan hajihi, jangan hajihi. Ri. Hadhihi. hajihi Iya, masih tebel ya itunya pelafalan. napijatun. Iya, bagus. Dengan selesainya pilihan tersebut, ya ibu-ibu sekalian, ini dal ini latihan dal ini kita anggap sebagai bonus saja ya, ibu-ibu. Sekalian nanti bisa berlatih secara mandiri untuk dal, begitu juga untuk haknya. Ya, begitu juga untuk haknya. Tapi saya sayang juga ya kalau kita tidak latihkan.
Bagaimana caranya? Coba dijawab secara mandiri, ditulis jawabannya untuk 3 latihan yang tersisa. Ya, latihan dal apa yang diminta? Ibu-ibu, Bapak tulis ulang. Ya, dengan memilih salah satu dari 2 kata yang ada dalam kurung. Menulis ulang sambil memilih salah satu. Kalau melihat dari kebiasaan kita yang kadang-kadang tidak teliti dan sering lupa, ini bermanfaat juga ya. Latihan-latihan semacam ini bermanfaat untuk menguatkan ingatan kita, untuk menguatkan ketelitian kita. Untuk H ya, untuk H ibu-ibu sekalian, ini ada pertanyaan. Ya. Coba ibu-ibu tulis pertanyaan beserta jawabannya. Kalau terlalu repot menulis pertanyaan dan jawaban sekaligus, silakan ditulis jawabannya saja. Ya, untuk setiap nomor. Yang wau kebalikannya. Kalau H tadi meminta kita memberi jawaban untuk pertanyaan yang ada, yang wau ini jawabannya justru sudah ada. Lalu tugas kita apa? Kalau jawabannya sudah ada, tugas kita adalah membuat pertanyaan. Ada pertanyaan ibu-ibu terkait dengan tugas tindak lanjut dari kegiatan belajar kita? Jelas. Oke, baik. Jika demikian, mudah-mudahan itu pertanda bahwa ibu-ibu, bapak sekalian siap untuk bertambah terampil, tambah teliti, dan tambah kuat ingat. Demikian ya, ibu-ibu. Ya, jadi pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, di akhir kebersamaan kita akan tutup dengan sebuah penyampaian semangat kita bahwa ibu-ibu, bapak akan berlatih untuk meningkatkan daya ingat lebih teliti lagi. Terima kasih ibu-ibu, bapak sekalian. Ashkurukum jazila syukri ayuhal hudur al-kiram, ayuhal hudur al-kiram, ayuhas sadah wa sayyidat, ayuhas sayyid wa sayyidat. Ana ashkurukum maratan ukhra ala husni mutaba'atikum. Wa fi nihayatid dars hayya nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fi al-usbu al-muqbil wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.